Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini saya pengen bahas tentang pendaftaran KVK 2170. Bagaimana prosesnya, perjalanannya, pemilihannya, dan sebagainya. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya saya membahas tentang pelanggaran MGE oleh King Daud, King 2170 yang tetap diberikan penalti. Jadi buat kalian sudah dapat gambaran kira-kira 2170 tuh MGE-nya ketat atau tidak dan sebagainya ya. Cukup ketat karena King-nya aja walaupun melanggar tetap dihukum. Nah, di video kali ini saya pengen bahas bagaimana sistem pemilihan KVK di 2170. Oke, dimulai dari beberapa hari sebelumnya kita mendapatkan email dari King Daud untuk vote for KVK ya. Jadi KVK ya. Jadi kita buat KVK itu selalu menggunakan sistem voting seperti ini nih guys. Hello Kingdom 2170, kita telah melakukan skip 2 kali undangan KVK untuk mengumpulkan RSS dan speed up setelah kemarin kita bonyok melawan BG dan Mimi. Nah, kita sekarang hanya memiliki 2 pilihan yang tersisa. Satu, akan mengikuti undangan berikutnya dan memilih SOT 8, atau skip lagi undangan berikutnya dan kita akan mengikuti KVK 2 minggu setelah itu dengan pilihan KVK random dari Lilith. Nah, ini pemilihannya waktu itu belum ada belum ada yang dessert yang baru ya, KVK dessert yang baru belum ada nih. Karena kingdom ini adalah kingdom milik kita bersama, maka keputusan akan diambil berdasarkan keputusan kita bersama. Besok jam 12 UTC akan dibagikan vote di 3 aliansi utama ke semua member ya. 70 ke semua member, 70 OR, 70 OP dan 70 OT selama 24 jam. Bagi yang ingin berpartisipasi memberikan pendapat, silakan bergabung di 3 aliansi utama tersebut sebelum waktu yang ditentukan. Pengumuman hasil vote akan diumumkan di hari setelahnya. Saya ingatkan kembali, Kingdom 2170 adalah kingdom milik kita bersama. Siapapun player di kingdom ini memiliki kedudukan yang sama. Tidak peduli officer, council, ataupun raja wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Tidak ada player spesial di kingdom ini tanpa terkecuali. Nah, ini kemarin di konten sebelumnya sudah terbukti ya guys ya, kalau King 2170 melanggar MGE walaupun tipis ya poinnya ya, tapi tetap mau nggak mau harus di let drop. Oke. Jadi jika kalian melihat saya melanggar, oh ini ada ternyata. Jadi jika kalian melihat saya melanggar MGE ataupun memiliki DKP kurang dari yang telah ditetapkan, oke, mungkin beberapa teman, beberapa komen ada yang menanyakan juga, kok King poin kill poinnya kecil dan sebagainya, tapi selama memenuhi DKP ya guys ya. Jadi memiliki DKP kurang dari yang telah ditetapkan, jangan ragu-ragu untuk menzero saya. Mari kita bersama-sama membangun kingdom ini menjadi kingdom yang lebih baik, adib dan disiplin. Walaupun hal tersebut sulit untuk kita wujudkan di kehidupan nyata, tapi mari kita usahakan hal tersebut dapat terwujud di kingdom ini. Karena ini adalah metaverse kita bersama. Wasik, metaverse. Jika ada saran dan masukan, jangan sungkan untuk chat akun utama saya yang berada di 70 OT. Tapi sekarang udah pindah-pindah ya. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk dapat bermain bersama kalian semua di kingdom ini. Sungguh suatu keberuntungan luar biasa bagi saya pribadi. Terima kasih atas segala kepercayaannya, Daud Rudy. Oke, jadi setelah dapat email ini, kemudian kita langsung melakukan vote ya. Nah, ini keputusan di tangan kalian. Kita akan daftar di undangan KVK setelah ini, HA atau SOT 8. Tadi kan kita ditulisnya SOT 8 ya, ternyata pilihan antara HA atau SOT 8. Ya, jadi jadi ketika ada undangan kita langsung daftar nih, atau kita skip undangan KVK ini dan berikutnya baru random. Jadi kita skip lagi dan berikutnya random dipilihin sama Lilith antara HA, SOT 8 atau dessert. Ya, jadi kita pilihannya antara sekarang kita langsung daftar KVK atau kita tidak daftar tapi berikutnya akan jadinya random ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita kemudian voting dan hasil votingnya adalah, voting resultnya adalah yang memilih untuk langsung join KVK itu 267 orang. Tapi yang memilih skip pendaftaran KVK kali ini adalah 81 orang dan abstennya 87 orang. Oleh karena hasil vote tersebut kita akan segera mengikuti KVK segera. Kita akan memasukkan troops ke dalam hospital hingga penuh saat matchmaking KVK terjadi untuk mendapatkan kemungkinan lebih baik. Silakan mempersiapkan diri untuk itu. Vote selanjutnya untuk menentukan tipe KVK. Jadi
setelah kita menentukan nih ikut KVK atau tidak, ya skip lagi atau langsung daftar, ini dipilih, di voting lagi guys, KVK apa yang akan kita pilih. Vote diadakan di 3 aliansi utama, OP, OR, dan OT. Mohon untuk mengikuti vote karena suara kalian sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Oke, ini ada versi Inggrisnya ya. Kemudian, nah ini vote-nya ya guys. Kemudian voting lagi langsung Strife of the Egg SOT8. Jadi dijelasin juga kelebihannya SOT8 adalah tanpa kabut, tanpa Bastion Skill, dimana Bastion Skill itu kalau untuk kingdom yang playernya masih belum matang ya, itu cukup merugikan ya, karena nggak semua player memiliki commander yang lengkap gitu. Tapi kalau misalnya kingdom kayak 1v60 GT yang hampir semua commander mereka punya, mungkin Bastion Skill itu sangat membantu juga buat mereka ya kan. Jadi enaknya di SOT8 itu ya tanpa Bastion Skill ya. Kekurangannya wartime after open pass 4 ini tapi tergantung diplomasi juga ya. Bisa jadi kita macul terus di awal ya kan, atau enggak langsung war perang terus sampai akhir gitu ya. Jadi ini wartime-nya memang agak panjang, harus ada yang standby kalau di SOT8. Nah kalau HA Heroic Anthem, kelebihannya wartime lebih terjadwal, betul, karena sesuai pas open, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7 gitu ya. Kekurangannya adanya kabut. Kemudian ada Bastion Skill, dimana banyak player kita yang belum memiliki commander tersebut, sangat merugikan untuk kingdom muda seperti kita. Contoh KVKH kemarin ada skill Bastion Zenobia, William, dan Charlemagne yang masih sangat jarang dimiliki oleh player kingdom muda seperti kita. Disuruh pilih nih ya, kalau misalnya SOT8 pilih yes, HA pilih no. Dan hasilnya guys, jadi kita akan mendaftar KVK kali ini, dan maksudnya 2170 akan mendaftar di pendaftaran selanjutnya dan mendaftar KVK SOT8 ya. Jadi hasil vote KVK adalah SOT8 itu 286 orang, yang HA itu 51 orang, yang golputnya, aduh bentar guys, ada verifikasi. Tadi golputnya sekitar berapa? 100-an orang ya. Nah, jadi kita akan mendaftar 2170 akan segera mendaftar di KVK SOT8. Jadi mungkin besok harusnya akan nongol ya, besok pagi nih ya akan nongol, dan kita akan segera mendaftar. Golputnya 102 orang. Jadi kita pasti akan mengikuti KVK Strife of the Egg SOT8 di undangan KVK berikutnya tanpa skip lagi ya. Kingdom 2170 juga akan mengadakan event pre-KVK Stage Marauder ya. Ini tapi saya sudah tanya dengan King Daud, masih belum tahu, masih diracik hadiahnya akan seperti berapa, top berapa yang dapat dan sebagainya ya. Jadi di 2170 juga akan ada reward sendiri ya, reward di luar game ya. Mohon yang berminat untuk menyiapkan AP untuk event tersebut. Nah, ini yang menarik guys ya. Kingdom ini juga sangat mengapresiasi bagi free to play atau low spender yang memiliki kontribusi sangat baik di KVK sebelumnya, yaitu Yume dan Jangkrik Tempur. Oke, jadi pemilihannya ini Yume dan Jangkrik Tempur. Itu saya kurang tahu berdasarkan apa, tapi pastinya berdasarkan DKP kontribusi ya. Kontribusi DKP di KVK sebelumnya ya. Jadi ada datanya guys, kalau di 2170 ditarik data, Anda killnya berapa, deathnya berapa ya, kill, death, kemudian dan lain-lainnya ya. Itu dihitung, dikalkulasi untuk menghasilkan sebuah poin di kontribusi. Kami ingin memberikan reward berupa full pop-up bundle ya. Ini full pop-up bundle kristal ya. Jadi full pop-up bundle kristal itu nilainya sekitar $81 ya, pop-up bundle kristal ya, untuk mereka berdua di KVK berikutnya. Yume dan Jangkrik Tempur silakan menghubungi saya untuk proses lebih lanjut. Nah, ini yang menurut saya menarik sekali ya guys. Ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, Yume dan Jangkrik ini free to play atau low spender ya. Tapi dia kontribusinya di KVK sebelumnya mungkin menurut saya termasuk di top 10 sepertinya. Saya juga lupa ingat. Nah, ini Jangkrik ya, Jangkrik Tempur ya, kita bisa lihat ya.
Jangkrik power 66 juta, kill pointnya 885 juta. Oke, kita lihat. Oh, ada fotonya nih Jangkrik ya. Ini abang Jangkrik ya, yang biasa sering nongol di live saya ya, yang biasanya kalau ada cewek dia selalu nongol. Nah, inilah orangnya ya. Ini Jangkrik. Oke. Jadi gini guys, ini Jangkrik ya, dengan power 66, kill point 88, dia akan mendapatkan full pop up bundle untuk di KVK berikutnya ya. Jadi seru banget nih guys. Jadinya nggak cuman yang sultan yang akan mendapatkan, tapi free to play sama low spender pun bisa mendapatkan sesuatu ya, dari apresiasi. Intinya ini menurut saya apresiasi dari 2170. Kemudian Yume, mana Yume tadi ya, sebentar. Oh, ini dia Yume dengan power 67. Oh, mirip-mirip sih sama Jangkrik ini ya. Apakah satu orang? Ternyata kayaknya enggak. Nah, jadi seperti ini guys ya, ini Yume. Oke, selamat buat Yume dan Jangkrik. Nah, buat teman-teman yang di luar 2170 tapi merasa tertarik untuk bertarung di 2170 ya, Anda bisa langsung migrasi ya ke 2170. Hubungin ini guys ya, jadi hubungi R4-nya OP ya, 2170 OP. Anda hubungin nih R4-nya nih, atau enggak ke King Daud Rudy langsung ya, tapi ke R4 dulu aja. Jadi kalau untuk Anda yang power di bawah 50 juta, Anda bisa langsung masuk ke 2170. Tapi kalau di atas 2170, di atas 50 juta powernya, Anda harus komunikasi dulu dengan Kingnya langsung. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen yuk bantu support, bisa juga berdonasi ya guys, dengan klik link di bawah. Link di bawah ada donasi, itu 100% untuk 2170, untuk berbagai event 2170 dan support kontribusi pemain free to play dan low spender di 2170. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys. Sekali lagi selamat untuk Yume dan Jangkrik ya. Dan jangan lupa yang pengen migrasi, ayo migrasi secepatnya sebelum pendaftaran dimulai ya. Migrasi secepatnya. Dan juga kalau yang pengen donasi, ayo donasi untuk mengembangkan, untuk membantu mensupport KD 2170. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung tanya di komen, karena 95% komen di channel Mr. Win itu dibalas dan dibaca ya guys ya, untuk saat ini. Oke, jadi jangan lupa di komen, di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman Anda. Mana tahu teman-teman Anda ada yang sedang mencari Kingdom Indonesia ya, bisa masuk ke 2170 ya. Kita juga akan terus berkembang dan terus berkembang. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.